dibantu Mas Sabil seperti kemarin Pak. Jadi biar Bapak semuanya bisa melihat terlebih dahulu untuk setting base sama rovernya untuk radio seperti apa, atau untuk setting N-trip dengan internet seperti apa. Nanti di depan akan dibantu ditampilkan di layar dengan bantuan HP Pak. Nanti kalau sudah selesai demonya, nanti Bapak bisa mencoba satu-satu ke depan untuk melakukan settingnya. Itu kurang lebih. Silahkan Mas Sabil. Pertama-tama dipastikan alatnya nyala ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, seperti yang kemarin ya Pak ya, kita pakai kontroler cetak yang sudah Bapak kemarin sempat pegang juga. Perbedaan dari metode RTK dengan metode statik ini, untuk RTK ini datanya itu sudah diolahkan secara real time. Makanya ada nama RT di depannya, real time kinematik. Sementara data statik yang kemarin yang kita lakukan itu dia memproses itu cukup merecord atau merekam data raw atau data langsung dari satelit GNSS-nya. Sementara RTK ini sudah dapat diproses dan dikoreksi secara real time. Itu yang membedakan Pak. Nah, untuk ketelitiannya ya, untuk ketelitian dari RTK ini sampai ke fraksi sentimeter. Kalau misalkan untuk data statik, semakin lama data pengukurannya itu, maka bisa ketelitiannya makin lebih baik, bisa sampai fraksi milimeter seperti ini. Sudah disampaikan juga sama Pak Teguh sebelumnya kurang lebih. Nah, langsung lanjut aja Pak, kita ke bagian inisiasi si alatnya. Nah, ini ada dua controller, satu controller untuk base-nya yang saya set di situ sebagai menggunakan statif. Ya, dia berdiri sendiri. Lalu ada rover yang dimana dipegang sama Mbak Mutia. Dia ini yang akan berfungsi sebagai istilahnya alat yang bergerak untuk mengikuti daerah yang akan dipetakan. Sementara base ini akan terus berjalan untuk istilahnya menerima nilai data dari satelit secara terus menerus sepanjang rover ini bergerak, kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, lanjut. Yang pertama, untuk kita pasti setting dari base dulu ya. Base ini kan seperti yang kemarin Pak, base itu kita ukur dulu tingginya, lalu kita centering, kita leveling, dan sampai sudah siap dan dinyalakan, lalu baru kita koneksikan dengan Bluetooth untuk kita setting. Nah, pertama itu ya ini Pak, kita klik tombol Windows-nya, lalu kita pakai software yang kemarin Pak, Field Genius. Ya, masih sama Field Genius. Ini ditunggu dia inisiasi dari software. Harusnya setelah ini ada tampilan project. Nah, di sini ada tampilan projectnya. Ada bisa kita juga pakai yang biasa. Lalu kita coba buat baru aja new project di sini. Kita namakan base, karena ini kan kita menggunakan base. Base ya Pak. Nah, kita oke. Saya sedikit jelaskan aja. Di sini ada unit itu satuan jaraknya kita menggunakan meter. Lalu kita menggunakan sistem koordinat UTM 8448S. Ini menggunakan ellipsoid WGS 84. Lalu sistem proyeksinya adalah UTM pada zona 48S. Itu zona di bagian Jawa Barat. Oke, map filenya survei CSV, auto template-nya survei CSV. Itu bisa kita lanjutkan aja, tidak begitu berpengaruh. Lalu kita oke.
Ya sama seperti kemarin Pak, diminta untuk select instrumen ya. Jadi kita diminta untuk mengkoneksikan si GetUp ini atau controller ke instrumen atau alat yang pengen kita gunakan. Sama seperti kemarin Pak, saat kita select instrumen. Nah pada kesempatan ini kita pakai yang GNSS reference Pak. Kalau kemarin kan kita pakainya rover semua ya. Nah kita pakai reference karena ya kita mengukurnya pada titik yang sudah diketahui sebagai acuan, kurang lebih seperti itu Pak. Lalu kita edit ya, instrumen profile sebagai base, kita edit model dan komunikasi. Ya di sini ada Navcom SF3040. Di sini portnya Bluetooth, device-nya 3040 200837 sama seperti yang ada di bawah dari alat kalau misalkan kemarin. Lalu kita connect. Ya sedang koneksi dengan sensornya, kita memulai Bluetooth. Communication, power. Coba kejauhan nih. Oh iya benar juga. Boleh. Ya kejauhan Pak. Nah ini Pak tampilannya sama seperti kemarin. Nah sayangnya nih kita nggak, kalau dilihat ada bagian satelit di sini dia tuh nggak ada Pak, nol. Ya karena kita di dalam bangunan ya. Jadi dia nggak bisa menerima sinyal satelit, otomatis dia nggak mendapatkan nilai posisinya. Nah, oke, lalu lanjut ke kita kalau misalkan mau lihat posisi latitude longitude ya invalid position karena kan memang masih di dalam. Nah biasanya Pak di bagian ini di bagian kanan ini yang abu-abu itu ada fitur untuk yang bisa dipencet, itu fitur untuk merecord si data dari referensi ya titik referensinya. Nah ketika nanti sudah pada saat di lapangan kita tinggal memencet aja si bagian sininya. Nah sebelum itu kita cek juga si tinggi dari alatnya. Sebentar. Sini ada antena height ya Pak ya. Nah measure height-nya bisa kita untuk tinggi dari alat bisa kita atur di sini. Bisa juga kita atur dengan pengolahan kemarin yang pakai Excel Pak. Jadi ini sebenarnya ini tentatif ya, terserah Bapak lebih nyaman di mana. Ini bisa kita tinggi dari tinggi miring, lalu dihitung dengan yang ini di sini ada sebenarnya ada angka ya Pak. Oh ya, kalau RTK harus di sini Pak. Saya ralat, jadi di sininya harus ditulis nilai tinggi dari alatnya. Kalau misalkan ini kan berarti base-nya ya tinggi menggunakan meteran seperti biasa. Tingginya berapa? Kalau ini mungkin bisa sampai 1,6, 1,5. Nah, itu kita masukkan di sini. Di sini ada juga ada offsetnya. Jadi kalau misalkan kemarin itu kan kita pakai Excel ya Pak ya, untuk menghitung dari tinggi miring menjadi tinggi tegak. Nah, kalau ini udah ada perhitungannya sendiri Pak. Jadi kita masukkan tinggi miringnya, nanti dia langsung mengkalkulasikan tinggi tegaknya, gitu. Karena dia sudah mengetahui si parameter-parameter dari jarak, parameter-parameter jarak offset dari base center ke bottom of antena, kurang lebih seperti itu Pak. Jadinya bisa dikoreksi langsung di softwarenya, si GetUp atau controllernya. Oke, setelah itu kita bisa close, langsung aja di start. Cuman ini tidak bisa, gitu. Ya. Oh iya. Jadi di sini Pak yang ada gambar kayak kelihatan tuh di sini nih. Di sini harusnya bisa nge-record GNSS reference kurang lebih gitu.
Oke. Sampai sini untuk setting base, kira-kira dari Bapak ada pertanyaan, Pak? Atau gimana? Nah, nggak bisa, Pak, karena kan dia nggak mendapatkan data satelit, ada sinyal. Gitu. Ya. Iya. Jadi nge-recordnya di sini. Kalau misalkan kemarin kan kita buka setting dulu, kita raw data logging kan di sini. Nah, kita sekarang nggak perlu, kita langsung di interface di awal-awal aja langsung. Oke, setelah itu, setelah setting base, kita berarti masuk ke setting rover. Oh ya Pak, untuk RTK yang pertama yang saya jelaskan tadi itulah RTK base rover menggunakan sinyal radio, Pak. Nah, jadi sinyal radio makanya otomatis di situ antenanya dipasang, Pak. Karena kita menggunakan sinyal radio untuk berkomunikasi antara rover dengan base-nya. Jadi untuk kesempatan besok kita menggunakan dua jenis RTK, Pak. Yang satu RTK biasa, RTK radio. Yang kedua kita pakai RTK N-Trip. N-Trip ini si nilai koreksinya itu diberikan dari internet, Pak. Jadi nilai koreksinya itu nanti diberikan dari satelit koreksi yang istilahnya yang di jalur pengirimannya itu menggunakan saluran internet, kurang lebih kayak gitu. Jadi otomatis untuk nanti yang setelah ini kita RTK N-Trip ini kita perlu istilahnya tethering, Pak, untuk mengkoneksikan controller dengan internet gitu. Untuk yang sekarang kita pakai yang radio, jadi untuk pengaturan alatnya itu cukup koneksi radio antara dua base dan rover. Kalau misalkan N-Trip nanti dia nggak perlu ada base karena kan dia nilai koreksinya udah dari internet, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut yang RTK radio. Sekarang kita lanjut ke bagian rover. Ya, sama seperti kemarin, Pak. Rover kita di sini home screen, kita masukin ke Field Genius. Nah, masuk ke Project Manager, kita bikin project baru yang namanya rover. Oke, ini kurang lebih sama ya, sistem koordinat, skala lagi apa namanya, sistem koordinat satuan dan lain-lain. Nah, ini kurang lebih sama dan tidak perlu kita rubah. Kita lanjut. Lalu dia minta koneksi dengan alat. Oke, kita select instrumennya. Nah, untuk di sini berbeda dengan yang tadi. Sekarang kita pakai GNSS rover. Instrumen profile kita pakai rover sample. Lalu kita edit di sini. Nah, kita di sini model dan komunikasinya kita atur. Sini kita pakai SF3040 dengan nomor dengan port Bluetooth atau jaringan Bluetooth. Nomor serinya 20612 yang ada di bawah dari alatnya. Untuk kita connect. Nah, di sini diminta link configure, Pak, kalau misalkan dilihat. Nah, berhubung kita mau menggunakan RTK radio, maka kita ganti dari si data kolektor internet ini menjadi UHF radio module. Nah, untuk device portnya kita pakai internal, correction datanya kita pakai RTCM. Kita setting dulu di sini. Nah, untuk setting radionya ini kita biarkan saja, Pak, dengan default. Karena default ini kita otomatis nanti bakal sama dengan base-nya. Dia frekuensinya 441, network ID-nya 1,
channel spacing dan FEC-nya. Ini dibiarkan saja. Lalu kita oke. Lalu kita masuk ke message type-nya, kita jadikan si RTCM3. Code base station-nya kita pakai ini. Lalu kita connect. Oke. Ya. Nah, koreksi datanya itu dia koreksi data itu kan diberikan oleh base, Pak. Oke. Diberikan oleh base. Base berkomunikasi dengan rovernya dengan jalur apa? Kita atur di sini sebagai UHF radio. Nah, lalu frekuensi dari radionya radio berapa? Tadi yang di bagian setup itu. Cuman tidak perlu kita atur sedemikian rupa, karena kalau misalkan sebenarnya boleh-boleh aja kalau Bapak mau mengatur sedemikian rupa kayak mau diganti atau gimana. Cuman lebih baik ketika kita masukkan default saja biar tidak banyak perubahan, jadinya konsisten gitu. Oke, untuk tampilan dari rovernya kayak bisa dilihat Pak, kayak tinggi dari antenanya 1,4 meter. Lalu pengukurannya standar measure, lalu kurang lebih seperti itu Pak. Lalu di sini kita bisa atur Pak, setting dari datanya. Kita mau lihat koneksi dari linknya. Ya, ini seperti yang tadi ya Pak, koneksinya kita menggunakan UHF radio module. Lalu untuk device portnya internal, message type-nya RTCM. Ini sudah koneksi, lalu bisa kita close. Sama seperti WIS-nya Pak, jadi nggak ada satelit yang bisa terbaca karena kita posisinya ada di dalam ruangan. Sama dengan yang kemarin yang jalan itu Pak. Ya, untuk pelaksanaannya kurang lebih sama. Ya, kalau base-nya diam seperti ya kurang lebih sama seperti kemarin, satu base satu rover. Cuman ketika yang membedakan kemarin dengan sekarang adalah untuk nanti hasil dari data yang di sini adalah data koordinat Pak. Jadi kalau misalnya kemarin kita dapatnya data Linux ya. Nah, Linux yang perlu kita atur data observasi, itu yang perlu kita olah dulu. Kalau sekarang kita langsung dapat data koordinatnya Pak, tanpa perlu melakukan proses pengolahan gitu. Ya, bisa. Contoh, silakan kalau dia misalkan mau mengukur meja yang di depan nih, otomatis kan secara geometri kita harus mengukur 4 titik terluarnya ya Pak ya, karena mejanya bentuknya persegi panjang. Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Pertama kita ya ini nggak bisa karena nggak ada ya ini sih. Nah, pertama Putia berdiri dulu ke ujungnya ya Pak ya, satu, nanti lalu di record datanya di sini. Cuman ini kan nosol, maksudnya nggak ada satelit, ini nggak bisa. Jadi nanti dipencet di sini, di bagian sini, diklik. Lalu setelah itu kita berhentikan, kita matikan lagi, kita klik lagi. Lalu Putia bisa jalan ke titik selanjutnya. Record lagi. Nah, lalu bisa jalan lagi, kita matiin lagi recordnya misalkan sampai 4 titiknya kurang lebih selesai terukur gitu Pak. Untuk RTK gitu Pak. Itu salah satu cara pengukurannya ya Pak, yang bisa kita nyalakan, kita matikan, nyalakan, matikan. Ada juga yang bisa berdasarkan interval waktunya. Jadi setiap berapa detik, setiap berapa dalam waktu berapa detik itu dia bakal nge-record. Itu bisa seperti itu juga. Ataupun kita juga bisa pakai berdasarkan jaraknya. Jadi setiap jarak berapa dia nge-record, kurang lebih kayak gitu. Jadi banyak variasinya. Jadi jaraknya ini ke base berapa? Paling maksimum. Jarak ke base kalau radio 2 kilo Pak. 2 kilo. Itu pun dengan catatan dia tidak ada obstruksi yang terlalu besar ya Pak. Contohnya Bapak di sebelah sisi kiri sebelah gunung, satu lagi di sisi kanan sebelah gunung, itu
nggak bisa Pak. Iya, kalau bisa dia yang tanah lapang gitu deh, biasa jauh Pak kalau gitu Pak. Tapi bagus kalau sampai. Iya, kalau bisa langsung aja Pak. Jadi direct nggak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya mending pakai yang sinyal N-Trip atau ya dari course gitu. Itu lebih bagus Pak. Kalau ini sebisa mungkin antara base sama rovernya nggak ada penghalang yang dan jangan terlalu jauh gitu. Jadi ada dua Pak. Jadi untuk data satelitnya itu dari satelit mengirimkan ke base, data satelit juga mengirimkan ke base Pak. Nanti dari base ini mengirimkan data koreksinya ke rover gitu. Jadi hasilnya bisa lebih teliti. Bisa begitu Pak. Ya, seharusnya kalau di pantai saya juga pernah ngukur RTK garis pantai Cirebon Pak, itu dapatnya bagus terus Pak, fix terus. Cuma pantainya aja yang nggak bagus Pak, makanya. Iya betul. Pak, paling sama tambahan lagi, nanti di rover ini bisa kelihatan ya Pak, ketika nilai koordinatnya itu fix atau float. Nanti bisa terlihat di sini. Kalau fix itu berarti untuk persamaannya itu sudah terpecahkan, misalnya persamaan koordinatnya. Kalau misalkan float masih belum terpecahkan, tapi dalam kepresisian yang cukup baik gitu, tapi tidak terpecahkan. Kurang lebih seperti itu sih. Nanti bisa dilihat di sini. Oke, sampai sini RTK radio. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Pak? Terkait base dan rover sebelum kita masuk ke RTK N-Trip untuk inisiasi dari alat N-Trip. Oke, baik. Saya tunggu mundur Pak. Oke, next. Ya, siap. Oke, kita disconnect dulu. Ini kita kan ini project rover ya, kita ganti jadi project baru lagi, kita new project. Kita masukkan N-Trip. NTRIP, oke. Kalau Bapak penasaran N-Trip itu apa kepanjangannya, bisa dilihat di internet Pak. Seingat saya network bla 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 via internet protokol. Jadi terakhirnya itu IP-nya adalah internet protokol, di mana dia memberikan koneksinya lewat jaringan internet, kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk selanjutnya kita select instrumen. Ya, kita pakainya GNSS rover ya Pak, karena N-Trip ini tidak perlu pakai base. Base-nya itu kita koneksikan ke, sebenarnya pakai base juga, cuman kita koneksikannya ke course, ke BIG gitu. Oke, kita edit di sini. Kita model dan komunikasi. Kita pakai satelit, pakai receiver Navcom 3040 dengan nomor seri 20612. Kita connect. Oke. Nah, di sini kita konfigurasi dari linknya ini, kita ganti dari yang tadi radio, kita ganti jadi data kolektor internet. Oke, data kolektor internet. Nah, si data kolektor internetnya ini kita jadi ini setelah kita ganti apa ya, kita setup nih di data kolektor internetnya.
Nah oke keganti. Nah ini akunnya akun bahaya Pak ya, nggak boleh nih Pak, jangan sampai di foto Pak. Nah, jadi ini akun yang diberikan akun ITB. Jadi dia ada username sama ada passwordnya. Jadi itu untuk akun gimana ya? Jadi ini akun ini nggak boleh dipakai sebenarnya Pak. Ini cuma buat orang ITB. Jadi ya Bapak mungkin gimana ya? Yang ya jatuhnya saya cuma bukan memberikan sih. Ini minjam jatuhnya. Gitu. Jadi apa? Nah, bikin bisa Pak. Jadi pakai akun. Jadi nanti Bapak bisa bikin di situsnya BIG Pak. Cuman ya itu seperti subscribe. Nah, seperti inilah Pak ya. Kita tutupin ya Pak ya. Nah, ini sensor ya Pak ya. Oke. Kamu lupa. Tuh. Terus udah kita oke. Oke, kalau misalkan udah kita pakai internet, kita connect. Nah, gagal Pak. Kenapa gagal? Karena kita belum setting tethering Pak di awalnya. Harusnya sebelum ini kita tethering dulu. Coba saya atur dulu. Pak, jangan Pak. Bisa dimarahin Pak. Jadi tetheringnya ini pertama Pak. Jadi